Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bang Kipli. Saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Di mana menurut dia ada suatu pertanyaannya yang tidak bisa dijawab oleh para pendeta. Karena memang tidak ada jawabannya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Pertanyaan paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Harusnya kan? Ya. Siapa Said menurut Rasulullah? Siapa Umar menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Ya. Siapa Utsman menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Nihil. Macet. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang bisa jawab. Mungkin mana jawabnya? Maksudnya nggak ada juga dari sana bertanya itu. Yang pengen tahu ini, kita baca gini, ini dari mana gitu? Nggak ada curiosity dari mereka, dari yang mengimani gitu. Nggak ada, imani aja. Jadi, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para pendeta adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Kita akan menjawab berdasarkan kitab suci kita. Latar belakang ayat-ayat berikut adalah kisah Ananias yang mendapat penglihatan, di mana Yesus berfirman kepadanya, dan Yesus memberitahu Ananias untuk menerima Paulus. Dan berikut ini cerita selengkapnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10-16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi jawaban dari pertanyaan Bang Kipli adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Paulus adalah alat pilihan untuk memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Nanti pertanyaan yang biasa dikatakan oleh Muslim adalah kapan Yesus bertemu dengan Paulus. Anehnya mereka percaya bahwa Muhammad pernah bertemu Yesus meskipun jarak Yesus dan Muhammad sangat jauh. Giliran Paulus bertemu Yesus dalam penglihatan mereka menolak. Ini namanya standar ganda. Yang paling lucunya, para polemikus ini sepertinya lebih tahu banyak dari Allah dan Nabi mereka. Dalam literatur mereka baik Quran dan hadis, tidak sedikit pun menjelekkan Rasul Paulus, atau menganggap Rasul Paulus sebagai orang yang merubah ajaran Yesus. Tapi hebatnya mereka, malah lebih tahu banyak dibanding dengan Allah dan Nabi mereka. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pertanyaan Bang Kipli. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan memberkati. Kita ini harus pandai-pandai. Amin ya Allah. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekat. Amin ya Allah. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan, karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Amin ya Allah. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid.
Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk, yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi, klak 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 klak, kosong.